Kemudian Rasulullah SAW pun setelah menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW pun tawaf di Ka'bah. Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Haram. Sementara kaum Muhajirin, kaum Ansar di depan Nabi, mengelilingi Nabi, di depan, di belakang, kanan, di kiri, semuanya bertahlil, la ilaha illallah, semuanya bertakbir, Allahu Akbar, ada yang bertakbir muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW pun tawaf, Rasulullah SAW menuju ke Hajar Aswad. Ya, Rasulullah SAW kemudian naik onta, Rasulullah SAW naik ontanya Al-Qaswa sambil tawaf. Kemudian Rasulullah SAW pun mengambil tongkatnya Al-Mihjan, Mihjan itu tongkat yang ada bengkoknya. Rasulullah sentuhkan tongkatnya ke Hajar Aswad, ya, karena Rasulullah sedang di atas kendaraan. Kemudian Rasulullah SAW tawaf 7 kali putaran di atas ontanya. Ya. Sementara di sekitar Ka'bah ada 360 patung. Di sekitar Ka'bah ada 360 patung. Ya, patung-patung yang disembah oleh orang musyrikin. Maka Nabi SAW pun dan patung tersebut diborgol atau diikat dengan besi, ya, biar terjaga, ya. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi patung tersebut satu persatu. Maka Rasulullah SAW tolak dengan mihjannya, dengan tongkatnya, maka jatuh. Rasulullah SAW tolak lagi dengan tongkatnya, maka tersungkur patung-patung tersebut sambil Rasulullah SAW membaca firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan, sungguhnya kebatilan akan sirna. Qul ja'al haqqu wa ma yu'idul batil wa ma yu'id. Telah datang kebenaran dan kebatilan sirna sama sekali, ya, tidak terlihat, ya. Maka Rasulullah jatuhkan patung-patung tersebut, ya, agar tidak ada lagi di Ka'bah kecuali yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW panggil Utsman bin Talha. Utsman bin Talha dialah pemegang kunci Ka'bah, ya, penjaga Ka'bah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Itini bil miftah." Mana pintu Ka'bah, aku mau masuk. Ternyata pintunya lagi sama ibunya, maka Utsman bin Talha pun datang kepada ibunya. Ibunya tidak mau kasih awalnya, ya. Tetapi kemudian akhirnya ibunya pun kasih kunci tersebut. Maka dia pun datang kepada Rasulullah SAW. Dia serahkan kunci tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun membuka pintu Ka'bah. Ka'bah kunci di pintu. Kemudian Rasulullah menyuruh Umar untuk masuk. Untuk menghilangkan semua gambar-gambar dalam Ka'bah. Rupanya dalam Ka'bah ada gambar-gambar macam-macam. Ya. Ya. Rasulullah tidak masuk kecuali seluruh gambar sudah dihilangkan, ya, kecuali bekas-bekasnya ada. Tapi Umar sudah berusaha gambar ini dihapus semua. Ada gambar-gambar dalam Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW ketika masuk masih ada semacam patung hamamah min aidan, yaitu ada semacam patung merpati dari kayu, ya. Maka Rasulullah pun rusakkan. Rasulullah kemudian buang. Rasulullah SAW melihat ada bekas-bekas gambar. Ada di situ ada gambar Ibrahim dan Ismail alaihi salam fi aidihimil azlam. Ismail dan Ibrahim sedang mengundi nasib dengan azlam, ya. Kemudian juga Rasulullah dapati dalam Ka'bah ada gambar Maryam alaihi salam, ibunya Isa. Maka Rasulullah SAW berkata, qatalahumullah wallahi mastaqsama bil azlami qad. Ya, semoga Allah memerangi mereka, yaitu orang-orang yang menggambar-gambar ini. Sungguhnya kedua orang ini, Ibrahim dan Ismail, tidak pernah mengundi nasib dengan azlam tersebut. Jadi mereka buat gambar seakan-akan Ibrahim dan Ismail melakukan kesyirikan, mengundi nasib. Ya, azlam itu maksudnya 3, kalau lempar keluar iya atau tidak atau abstain. Kalau abstain ulangi lagi, itu namanya azlam. Rasulullah kemudian menghapuskan sisa-sisa gambar yang masih ada. Umar sudah hapus, cuma masih ada sisa-sisanya. Ya, Rasulullah minta didatangkan air. Rasulullah SAW kemudian membersihkan dengan air gambar-gambar tersebut. Rasulullah SAW berkata, qatalallahu qauman yusawwiruna ma la yakhluqun. Allah memerangi orang-orang yang membuat patung-patung atau gambar-gambar dari sesuatu yang tidak bisa menciptakan. Artinya Ibrahim tidak bisa mencipta, kemudian yang lainnya, ya. Atau mereka menggambar apa yang tidak bisa mereka ciptakan. Mereka menggambar apa yang tidak bisa mereka ciptakan. Karena orang yang buat gambar akan diperintahkan oleh Allah, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan yang pernah kalian gambar di dunia. Hidupkan yang pernah kalian buat patung di dunia. Di akhirat disuruh, setiap patung yang mereka buat disuruh kasih ruh. Falaisa binafikh. Dan orang tersebut yang buat gambar tidak akan bisa meniupkan ruh kepada gambar yang mereka buat di dunia. Dan ini menunjukkan bahwasanya membuat gambar adalah dosa besar, ya, dan azabnya pedih.